Kalau mandi biar apa? Biar bersih. Enggak, biar bukan untuk ngajar suatu barang, tapi kita nabung ya. Pengen nabung aja biar pengen terkumpul aja. Iya, sama biar tetap waras aja sih. Selamat pagi sobat bisnis Shop. We got you bro. Oke, kali ini kita akan melakukan bedah buku. Bukunya yang berjudul The Psychology of Money atau uang. Tepatnya kita membahas di bab 10 yang berjudul Save Money. Jadi bab 10 ini membahas tentang bagaimana cara kita pentingnya menabung dan berhemat gitu. Pertama-tama mungkin kita perkenalan dulu ya. Saya selaku moderator, nama saya Niko. Saya Okta. Saya Devi. Oke, untuk selanjutnya habis perkenalan mungkin dari teman-teman bisa jelasin, kan udah baca semua kan ya, bisa jelasin bab ini itu tentang apa gitu. Jadi saya yang memikirkan dari bab 10 ini tentang menabung. Jadi saya lengkapnya jika kita menabung, nanti uang kita bakalan tertata untuk jangka panjang. Kemudian menabung juga bisa membuat kayak kita memiliki dana untuk masa depan gitu. Seandainya ada kayak kebutuhan yang mendesak atau mungkin ada yang tidak terduga, nah kita kan nggak akan stres atau mungkin terbebani karena kita udah ada nih rancangan dari tabungan kita. Kalau dari saya mungkin yang paling bisa Okta tangkap di sini itu tidak ada alasan khusus untuk menabung. Jadi kita tuh sebenarnya nggak harus punya alasan khusus untuk menabung, karena kalau misal menurut Okta ya, kalau misalnya kita punya alasan untuk menabung tuh itu namanya bukan menabung, tapi itu untuk merealisasikan keinginan kita. Misalnya kita pengen beli rumah, nah itu kan kita jelas tujuannya. Berarti menurut Okta itu tidak menabung. Kalau menabung itu benar-benar uang yang kita sisihkan, itu tuh belum tahu duit untuk apa, dan kedepannya tuh kalau misalnya kita ada urusan urgent, baru itu uang tabungan itu berguna gitu loh. Jadi tidak terancam dari awal gitu. Jadi mungkin bisa di kedepannya tuh bisa dinormalisasi bahwa nabung itu bisa dijadikan hobi juga ya. Oh iya. Jadi kayak bukan menabung untuk ngajar suatu barang, tapi kita nabung tuh ya pengen nabung aja biar duitnya terkumpul aja. Iya, sama biar tetap waras aja gitu. Soalnya kalau nggak punya duit pusing. Kalau nabung kan mungkin biar kedepannya kita bisa buat jaga-jaga. Kalau misalnya ada kebutuhan mendesak gitu ya. Kalau mandi biar apa? Biar bersih. Enggak, biar biru. Oke, untuk selanjutnya mungkin bisa kasih satu contoh aja yang kisah yang ada di bab itu. Boleh. Itu ada di tahun 1970, itu ada tambang minyak. Nah, di situ itu kan ada ekonomi globalnya meningkat, kemudian semuanya meningkat dan stok minyak kita itu nggak cukup. Tapi di tahun itu kita nggak cukup. Ini Amerika ya? Kita bukan dapetin minyak atau ngebor minyak lagi, tapi kita mencari bagaimana solusi lain biar kita tuh nggak harus pakai minyak gitu loh ya. Banyak solusi lain kayak misalnya kayak kendaraan. Terus rumah ya, betul gitu. Yang ramah lingkungan. Satunya lagi apa? Kalau satunya lagi itu investasi. Iya. Apa tuh? Kalau menurut aku di sini pembahasannya itu kayak investasi itu tuh beda dengan nabung. Soalnya kalau misalnya investasi, misalnya contoh gampangnya itu investasi emas. Nah kalau menurut Okta, bukan menurut Okta, emang aslinya kalau investasi itu kan apalagi harga emas kan naik turun ya. Jadi tuh kita tuh belum tahu pasti kapan kita itu akan nggak rugi. Nah gitu loh. Nah terus kita nggak tahu kapan untungnya juga, soalnya kita juga nggak tahu kenaikan harga emas itu kapan gitu sih kalau invest ya. Jadi lebih baik kita invest bagus, tapi kita juga harus punya tabungan. Jadi uang kita disisihkan ke invest dan juga tabungan gitu.
Kalau invest itu nggak pasti, kalau tabungan itu pasti. Mungkin ini ya Pak, salah satu yang bisa disimpulkan tuh kalau bedanya investasi sama menabung. Investasi itu mungkin lebih membutuhkan persiapan yang lebih matang dibanding menabung, ya kan? Ya. Kalau menabung kan mau dimulai kapan aja kita bisa. Kalau investasi kan mungkin perhitungan antara pengeluaran ini itu harus dihitung juga gitu. Nggak sembarangan investasi jor-joran apa ya? Iya, pokoknya jor-joran lah. Ya. Oke, untuk selanjutnya mungkin apa ya? Teman-teman bisa ceritain kisah kalian yang relate sama bab ini. Mungkin lebih ke memilih gimana yang urgent dan tidak urgent dulu kebutuhannya. Yang dulunya mungkin punya uang langsung buat beli sesuatu, sekarang udah bisa diminimalisir ya, jadi dibagi mana uang untuk menabung dan mana buat untuk sehari-hari begitu. Kalau dari aku hampir mirip sama Kak Devi, lebih bisa menahan keinginan untuk membeli yang tidak penting. Terus kalau misalnya penting baru beli, terus kita harus memulai memaksa diri untuk menabung. Soalnya kalau nggak dipaksa itu nggak bakal jalan sih kalau aku menabungnya itu. Kalau saya sendiri sih biasanya kayak apa ya, menabung dengan cara menipu diri sendiri gitu. Contohnya saya mengatur keinginan untuk membeli contohnya laptop gitu. Nah itu kan mau nggak mau saya kalau belum punya uang kan mesti nabung dulu kan untuk mendapat laptop ini. Nah nanti kalau uang udah terkumpul dan bisa buat beli laptop, nah saya memutuskan untuk tidak membeli laptop gitu. Jadi tabungan saya untuk bisa dilanjut lagi ke hal yang lebih tinggi. Contoh tabungan laptop tuh udah terkumpul ya. Terus karena saya membohongi diri sendiri, sebenarnya saya tuh nggak butuh itu. Jadi tabungan saya untuk mendapatkan tabungan sebesar biaya untuk laptop itu. Terus saya membohongi diri sendiri lagi untuk membeli yang lebih gede, contohnya motor atau apa itu dan seterusnya. Walaupun saya nggak, tapi kalau emang lagi butuh-butuhnya ya dibeli nggak apa-apa. Terutama untuk barang-barang investasi kayak motor itu kan bisa buat investasi juga kan, contohnya buat Grab atau apa buat berangkat kerja. Laptop juga perlu juga. Kalau dari saya itu. Selanjutnya ambil kesimpulan dan hal apa yang bakal dilakuin setelah membaca buku ini. Kesimpulannya harus belajar menabung. Terus yang harus dilakukan mungkin dari hal simpel dulu, kita membagi uang kita kayak setiap hari konsisten menabung 20.000 atau 50.000 gitu, tapi konsisten pastikan terkumpul. Nah, kesimpulannya menurut aku itu penting nggak penting. Sekarang kita mikir nabung itu yang jelas nabung itu penting. Terus tetap memaksa diri untuk menabung karena kita nggak tahu kedepannya mau gimana. Terus karena itu juga bisa mendisiplinkan kita. Terus hal yang mau dilakuin apa? Kalau aku sih kemarin juga nabung, tapi tuh enggak kamu misalnya nih gajian per bulan kan segini, nabung harus segini. Nah kemarin tuh ya udah sisa pengeluaran aku tabung. Tapi kalau misalnya habis baca buku ini aku lebih menatap diri sendiri buat besok tuh harus segini minimal gitu loh, ada minimal tabungannya gitu biar konsisten dan lebih disiplin. Kalau dari saya kesimpulan dari buku ini sih yang pertama, menabung itu penting, lebih baik punya tabungan daripada nggak punya tabungan sama sekali. Terus lebih ke menghemat pengeluaran aja sih. Terus untuk apa yang mau dilakuin, saya setuju dengan Mbak Okta. Mungkin kalau seumpama per bulan ada gaji itu disisihkan dulu untuk menabung. Jadi menabung bukan dari uang hasil sisa, tapi ditabung dulu berapa, terus sisanya baru buat jajan. Jadi lebih teratur itu. Dan mungkin lebih baik lagi, contoh saya per bulan ada gajian, saya bagi menabung. Ini yang udah saya bagi nabung tuh udah nggak diapa-apain tuh. Terus ada juga yang buat keseharian.
Nah, akan lebih bagus kalau yang untuk keseharian ini ada sisa lagu terus buat kita itu lebih bagus juga. Kalau dari saya itu. Terus ngomongin apa ya, kita udah bahas cara menghemat, terus cara menabung. Jadi di sini kita ada tips untuk menghemat apa ya, waktu bagi para pengusaha untuk terutama di bagian kayak packing atau mendata barang. Ya, salah satu solusinya ya dengan produk ThoughtShop seperti yang di belakang kita ini. Ya, seperti scanner. Ya, scanner ada apa aja teman-teman? Di sini kita ada scanner, printer barcode, printer label, printer ID card, mesin penghitung uang biar kakak tidak capek-capek untuk hitung uangnya. Kita juga ada mesin timbangan. Lalu ada juga untuk kebutuhan custom, kita ada custom kartu, custom lada, juga custom label. Ya. Oke, jadi banyak banget ya. Pokoknya cocok banget lah buat UMKM atau kalian yang baru memulai usaha gitu. Kalau udah mungkin segitu saja dari kita, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat bisnis ThoughtShop. We got you, bro.